Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara terkasihku di dalam Tuhan Yesus Kristus. Merupakan sukacita yang luar biasa bisa hadir bersama, memuji dan menyembah Tuhan bersama di tempat ini. Dan juga tiba saatnya kita semua akan sama-sama belajar dan makan dari firman Tuhan di sore ini dari Markus 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-20. Di bawah perikop, Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Nah, kita akan baca satu persatu ayat dan saya percaya setiap ayat itu akan memiliki rema yang luar biasa bagi kita masing-masing. Karena firman Tuhan itu sampai kepada kita bukan untuk sesuatu yang lepas lalu saja. Terkadang kita berpikir bahwa firman ini tidak cocok dengan saya hari ini atau tidak sesuai dengan keadaan ataupun pergumulan yang sementara saya alami. Namun satu hal yang dapat kita sama-sama pastikan bahwa firman Tuhan yang kita dengar, yang kita baca dan kita renungkan itu adalah jawaban dari kita atas pertanyaan yang mungkin terjadi di waktu-waktu yang telah lalu. Peristiwa-peristiwa yang mungkin pada saat terjadi kita belum mengerti maksud Tuhan atas peristiwa-peristiwa itu. Nah, sekarang pas kita dengar firman-Nya mungkin pas kena, oh ternyata saya mengerti maksud Tuhan memproses saya di waktu lalu. Atau bahkan ketika kita mendengar firman Tuhan saat ini pas gitu dengan apa yang sementara kita alami, kita gumuli dan kita merasa dikuatkan dengan firman itu. Dan lebih daripada itu, firman yang disampaikan pun yang kita baca dan kita renungkan akan menjadi bekal bagi kita, pedoman kepada kita untuk sesuatu yang mungkin akan terjadi di masa depan, baik secara pribadi yang kita alami maupun orang-orang di sekitar kita. Nah, firman Tuhan itulah yang akan mempersiapkan kita untuk meresponi setiap peristiwa hidup yang akan datang. Ada amin saudara-saudara? Amin. Nah, kita akan baca bersama-sama ayat per ayat dan saya akan berbagi setiap ayat rema yang saya dapat dari firman Tuhan. Dimulai dari ayat yang pertama. Kita baca bersama. 1, 2, 3. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Sebelum kita bahas ayat yang pertama ini, saya ajak kita untuk melihat bersama di pasal sebelumnya, yaitu Yesus dan murid-murid baru saja mengajar banyak orang di bukit ya. Itu Markus 4 itu berbicara banyak tentang perumpamaan. Dan setelah ingin bertolak, dari selesai mengajar orang itu, mereka ingin melakukan perjalanan ke seberang. Nah, di saat itulah angin ribut datang dan Yesus menenangkan semua badai itu. Sampailah mereka di kota Gerasa, yaitu kota di Dekapolis di sebelah timurnya Danau Galilea. Jadi mereka menyeberangi Danau Galilea ya, saudara-saudaraku. Mengapa Yesus mau datang ke sana ya? Karena datang ke Gerasa itu saja tuh butuh perjuangan yang hebat. Tuhan Yesus dan murid-murid melewati badai di Danau Galilea yang sedang mengamuk ombak besar. Danau Galilea sendiri itu sering dilanda oleh badai besar dan tiba-tiba tidak ada musimnya. Kenapa bisa terjadi hal demikian? Ini disebabkan karena kondisi letak geografis dari Danau Galilea tersebut. Itu berada di satu daerah yang unik dengan dikelilingi perbukitan, sehingga menciptakan jalur bagi angin dingin untuk turun dengan cepat, menyebabkan badai atau angin ribut dan ombak besar itu secara mendadak bisa terjadi di Danau Galilea. Namun Danau Galilea tersebut juga merupakan tempat di mana kehidupan mengalir, karena itu adalah danau air tawar yang menjadi sumber kehidupan bagi orang-orang di sekitar Danau Galilea. Nah, Danau Galilea itu juga yang saya dapatkan itu menggambarkan tentang hati kita, tentang keadaan kita, dengan segala hal yang ada di dalamnya yang tidak terduga,
baik emosi yang tidak stabil mungkin saat kita merasa bahagia atau hati kita merasa berkecamuk karena ada beberapa hal yang terjadi. Tapi Tuhan mampu untuk menenangkan semuanya itu. Segala badai yang berkecamuk di dalam hati kita, pikiran kita akan menjadi tenang dan teduh sebelum kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Bisa kita lanjut ke ayatnya yang berikut. Dikatakan bahwa ayatnya yang kedua sampai kelima saya baca untuk kita bersama. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak seorang pun lagi sanggup mengikatnya sekalipun dengan rantai. Karena sudah sering ia dibelenggu dengan rantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya. Sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Apa yang bisa kita lihat di sini? Tuhan Yesus melewati semua badai hanya untuk bertemu dengan satu orang. Kalau kata anak zaman sekarang kayak so sweet sekali ya. Keren banget loh effort yang Tuhan Yesus berikan buat seseorang, satu jiwa yang bahkan sebelumnya tuh tidak saling kenal. Nah, andai kan kita nih di posisi kita mau effort untuk seseorang, pasti minimal kita kenal atau tahu mereka itu siapa dia pribadi yang mau kita berikan effort kita itu. Mungkin orang-orang terkasih kita, keluarga, sahabat, rekan kerja, kolega kita, bahkan mungkin kenalannya mereka. Minimal kita punya relasi dulu, kita tahu mereka siapa. Berbeda dengan Tuhan Yesus yang menyeberangi Danau Galilea, itu hanya untuk bertemu dengan seseorang yang ternyata sementara mengalami satu keadaan yang sangat tersiksa selama bertahun-tahun. Dirasuki roh jahat yang membuat dia mengalami penderitaan yang sangat luar biasa sulitnya. Saya tidak bisa membayangkan ya, dia bukan dengan kehendak bebasnya, melainkan diperintah atau dikuasai oleh roh jahat yang merasukinya, membuat dia berteriak. Di ayatnya yang kelima itu, siang malam di pekuburan dan bukit-bukit itu dia berteriak tidak pernah berhenti, dan bukan untuk 1 atau 2 hari, tetapi hampir seumur hidupnya. Bayangkan betapa menderitanya orang itu. Kita yang mungkin kayak nyanyi gitu seharian full saja, kita suara dan tenggorokan kita sudah mulai sakit dan suara kita habis. Tapi orang ini dipaksa oleh roh-roh jahat yang merasukinya untuk berteriak siang dan malam secara terus-menerus, dan juga memukuli dirinya dengan batu, menyakiti dirinya sendiri, bukan karena kehendak bebasnya, tapi karena dipengaruhi, dipaksa melakukan hal itu. Kita tidak bisa membayangkan betapa menderitanya orang itu, dan dia itu sangat membutuhkan pertolongan Tuhan Yesus. Maka dari itu Tuhan itu datang untuk dia, datang bertemu dia dengan segala kendala yang ada, badai yang ada. Tuhan mau untuk menemui orang ini. Kenapa? Kita akan belajar dari 2 sisi. Yang pertama yang mau saya bagikan adalah untuk satu jiwa itu Tuhan tidak pernah menyerah. Untuk saya satu jiwa, untuk saudara-saudara kita masing-masing satu jiwa, Tuhan itu tidak pernah menyerah. Belajar dari sisi Allah, Allah tuh tidak mau kita sampai merusak diri kita, membuat sesuatu yang merugikan diri kita. Karena Tuhan begitu mengasihi kita. Kita belajar dari Yesus itu, Yesus tidak pernah menyerah dengan diri kita. Jadi
kita juga jangan pernah menyerah dengan diri kita. Jangan pernah kita merasa diri tidak layak, merasa diri sudah sangat-sangat jauh, sudah sangat-sangat berdosa dan terlalu kotor, terlalu hina. Tuhan itu loh tidak pernah memandang itu. Dia mau bertemu dengan kita. Dia mau menyelamatkan kita. Tuhan itu rindu kita kembali pulang sekalipun kita sudah merasa hidup kita sudah tidak berguna lagi, sudah sangat hancur, tidak mungkin diterima oleh orang-orang, mungkin kita ditolak oleh lingkungan kita. Tuhan mau kita tahu satu hal ini, Tuhan tidak pernah menyerah atas hidup kita. Untuk itu kita juga jangan pernah menyerah untuk hidup kita dan juga untuk hidup orang lain. Kenapa untuk hidup orang lain? Karena kita sebagai orang yang sudah diselamatkan Tuhan, jangan pernah menyerah berjuang untuk orang-orang yang kita kasihi mengalami pemulihan yang pernah kita alami bersama dengan Tuhan. Jika kita di posisi orang yang sakit atau dirasuki roh jahat, bukan roh-roh yang bukan berasal dari Tuhan, apapun itu yang membuat kita jauh daripadanya, ingat, dia sudah berinisiatif untuk menjumpai kita. Dan kita juga harus punya kerinduan untuk kembali pulang kepada Tuhan, kepada Sang Pemilik segalanya. Harus tahu dan kenal siapa dia pemilik kita. Ya, poin pertama untuk satu jiwa, Tuhan tidak pernah menyerah. Untuk kita, jangan menyerah untuk diri kita maupun untuk orang yang kita kasihi. Kita bisa lanjutkan di ayat yang berikutnya. Saya akan bacakan bersama dari ayat yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-10. Dan dengan keras ia berteriak. Ayatnya yang ke-6. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya, lalu menyembahnya. Dia tahu siapa pemilik kehidupannya. Dia tahu siapa yang berkuasa yang bisa membebaskan dia. Tuhan datang, tapi kita juga harus punya effort. Pemulihan terjadi di tengah sini. Tuhan yang datang kepada kita dan kita yang berlari juga kepada Tuhan. Ketika dua arah sama-sama berusaha, maka terjadilah pemulihan. Bukan dari satu sisi, tapi harus dari kedua sisinya. Kita lanjut ke ayat yang ke-7 sampai 10. Dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Kemudian ia bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Setelah kita berlari kepada Tuhan, seperti di ayat yang ke-6, maka apa yang akan terjadi? Tuhan akan ada di pihak kita dan Dia yang akan berperang menggantikan kita, melawan segala hal yang merasuki kita dan mengekang kehidupan kita. Seperti kisah ini, dalam tubuh orang itu, tubuh pria itu, ada banyak-banyak roh jahat yang saking banyaknya itu mereka menyebut diri mereka dengan sebutan legion. Legion itu sendiri adalah istilah untuk kesatuan unit tentara Romawi yang berisi sekitar 6.000 prajurit. Kita bisa lihat bahwa roh jahat itu sangat-sangat banyak. Tetapi apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Dengan segala otoritas yang dimiliki Tuhan, pemilik segala yang ada di semesta ini, Dia perintahkan roh jahat untuk keluar meninggalkan tubuh orang itu. Di sini kita bisa lihat nyata kemuliaan Tuhan, karena ternyata roh jahat yang sangat banyak yang si legion itu mengenal Tuhan. Dia mengenal kuasa yang ada pada Tuhan Yesus. Secara tegas di ayat yang 7, dia berkata bahwa, "Apa urusanmu dengan aku, hai anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah jangan siksa aku." Lewat penderitaan dan peristiwa hidup yang mungkin tidak baik-baik saja yang kita alami, itu mungkin kita tidak sadari, tapi itu bisa dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan dinyatakan.
Iblis yang awalnya sangat pongah karena merasa dirinya banyak, menyiksa jiwa yang dirasukinya, seketika itu juga gentar karena dia tahu kuasa yang ada pada Yesus itu tidak main-main, sangat besar kuasanya. Dan dia tidak mampu melawan kuasa itu sekalipun mereka banyak, mereka legion, mereka lebih dari satu. Poinnya adalah, yang kedua yang mau saya bagikan, adalah tidak ada kuasa atau ikatan apapun yang tidak dipatahkan oleh kuasa Tuhan Yesus. Jadi kita bisa masing-masing lihat di dalam diri kita, apa ikatan yang masih ada membelenggu kita pribadi lepas pribadi. Bahkan tanpa kita sadari itu, ikatan dan kutukan itu menyiksa kita sendiri. Kita merasa bersalah, kita merasa tertuduh, mau itu keterikatan dalam bentuk kesombongan kah, ketamakan kah, iri hati, amarah, hawa nafsu, kerasukan, bahkan kemalasan sekalipun, keterikatan yang hanya kita yang tahu, yang mungkin kita bisa sembunyikan dengan sangat rapi dari keluarga kita, dari orang-orang sekitar kita, bahkan dari pemimpin rohani kita sekalipun. Kita yang tahu ikatan apa itu yang sementara membelenggu kita, yang sementara menyiksa kita, menggerogoti kita dari dalam tubuh kita sendiri. Tapi kabar baiknya adalah kita bisa pakai kuasa Tuhan yang besar, yang sudah ada dalam diri kita masing-masing. Ketika kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Dia telah pergi, tapi ada kuasa Roh Kudusnya yang tetap diam di dalam diri kita masing-masing. Dan Roh Kudus itu bisa membantu kita menghancurkan segala kuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Kita pasti bisa bebas dari semua itu dan tidak ada alasan lagi untuk kita merasa tidak layak, merasa diri hina, merasa diri tidak berguna. Tidak ada lagi, karena keterikatan kita, kutukan-kutukan yang mungkin kita dapatkan dari orang tua kita, dari orang-orang sebelum kita, sudah dipatahkan di dalam nama dan kuasa Yesus Kristus. Ketika kita datang berserah, Dia yang akan berperang menyelesaikannya bagi kita. Asalkan apa? Kita seperti orang itu datang dan berseru. Alasan kita berseru dan berserah kepada pemilik kehidupan kita, karena Dia yang akan memulihkan kita. Inisiatif untuk satu pemulihan terjadi itu berasal dari Tuhan, dan kita punya respon hati yang baik. Kita punya andil adalah meminta kuasanya terjadi atas hidup kita, melepaskan kita dari segala hal. Jadi kita ingat ya, inisiatif pemulihan itu selalu dari Tuhan. Tapi kita punya porsi mau datang, berserah, dan memakai kuasa, otoritas dari Tuhan Yesus untuk mematahkan segala belenggu kita, mematahkan segala keterikatan kita, melepaskan kita dari keterikatan kita untuk mengalami sebuah pemulihan. Kita lanjut di ayat selanjutnya, yaitu di ayat 11-13. Adalah di sana di lereng bukit sejumlah besar babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepadanya, katanya, "Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu, biarkanlah kami memasukinya." Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2.000 jumlahnya itu terjun di tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Di ayat 11-13 itu, Yesus memindahkan roh-roh itu pada kawanan babi yang ada. Dan babi-babi itu terjun ke jurang ke dalam danau dan mati lemas. Ini menjelaskan bahwa tidak ada pengampunan untuk roh jahat si legion itu.
dengan kuasa yang luar biasa, Tuhan menghukum roh-roh itu, memindahkan mereka dari orang yang sementara dirasuki itu. Karena apa? Karena suatu daerah, jika ada roh-roh jahat yang menetap, akan membuat atmosfer di tempat itu tidak baik, akan menghambat pertumbuhan iman maupun keadaan apapun di tempat itu. Pemulihan terjadi ketika tidak ada lagi roh-roh seperti itu yang menguasai suatu tempat. Pemulihan Tuhan itu bersifat penuh dan mutlak. Dia tidak akan membiarkan kita berkompromi kembali dengan dosa. Dia tidak akan membiarkan kita kembali lagi dikuasai oleh roh-roh itu jika roh-roh itu masih ada di atmosfer sekeliling kita. Jadi ketika kita sudah mengalami pemulihan, mungkin ada beberapa hal yang akan hilang dari hidup kita. Mungkin kita akan merasa, Tuhan, kenapa setelah saya pulih, kok ada beberapa part dalam hidup saya yang hilang, ada beberapa orang yang menjauhi saya. Karena Tuhan mau atmosfer sekitar kamu itu bersih, sehingga kamu, saya, tidak mudah lagi untuk jatuh ke dalam dosa, ke dalam keterikatan yang sebelumnya. Tuhan itu tahu yang terbaik untuk kita, dan Dia mengenal kita lebih daripada kita mengenal diri kita sendiri. Apapun yang kita sembunyikan itu akan ditelanjangi Tuhan jika kita mau mengalami pemulihan, dan kita sudah mengalami pemulihan itu, dan akan dimusnahkan Tuhan. Supaya apa Tuhan? Supaya pemulihan yang terjadi, dan di sanalah ada pemakaian Tuhan atas setiap kita, baik pribadi maupun korporat. Pemulihan Tuhan atas Gerasa itu adalah pemulihan Tuhan secara korporat. Yesus membereskan segala yang menguasai daerah itu dan memulihkan secara penuh daerah Gerasa itu. Namun, apa yang dilakukan oleh orang Gerasa? Kita dapat lihat di ayat selanjutnya. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu dan menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang terjadi. Mereka menyebar kisah tentang Tuhan Yesus membebaskan orang yang sementara kerasukan itu dan memindahkan roh-roh jahat itu ke dalam babi-babi, dan kepada babi-babi itu kemudian terjun ke dalam jurang dan mati. Mereka memberitakan itu secara serempak, secara serentak, dan secara luas. Dan beritanya itu sudah sangat-sangat menyebar sehingga orang-orang itu keluar dan melihat apa yang terjadi. Maka mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian secara waras dan sudah waras. Orang yang tadinya kerasukan legion itu sudah waras orangnya, maka orang-orang Gerasa itu takut. Maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan kepada mereka tentang apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan itu dan tentang babi-babi itu. Lalu mereka mendesak Yesus supaya Ia meninggalkan daerah mereka. Mereka punya respon yang pertama, yaitu menyiarkan tentang peristiwa ajaib itu kepada sesama. Naluri alami yang akan dilakukan oleh manusia adalah memberitahukan tentang satu peristiwa kepada orang lain. Alat komunikasi yang paling cepat dan paling lancar untuk menyebarkan suatu informasi adalah mulut geram. Karena mereka dulu belum punya alat komunikasi, WhatsApp dan lain-lain. Mereka belum belum punya WA group, komunitas, belum punya. Jadi mereka hanya punya mulut geram yang disampaikan dari mulut ke mulut. Sehingga respon mereka adalah, yang pertama adalah memberitakan tentang peristiwa yang ajaib itu. Respon mereka yang kedua adalah mereka meminta Tuhan untuk pergi dari daerah itu, untuk pergi dari Gerasa. Why?
Kenapa mereka melakukan hal itu? Kenapa mereka meminta Tuhan pergi dari daerah itu? Kalau saya mungkin Tuhan tetaplah di sini, tinggallah di sini. Ku ingin tetap di sini. Mereka tidak seperti itu, mereka tidak seperti kita. Why? Karena mereka takut akan kuasa yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Mereka takjub akan kemahakuasaan Yesus. Ini respon yang mungkin wajar jika diperhadapkan dengan sesuatu yang baru. Namun ingatlah bahwa respon kita itu mempengaruhi apa yang akan terjadi selanjutnya. Untuk itu kita diajarkan untuk memiliki respon hati yang benar. Selanjutnya, apakah kita tetap hidup taat akan Tuhan karena telah melihat mujizatnya yang kita alami, atau hanya sekedar takjub lalu ya hilang begitu saja? Oh, Tuhan Yesus pernah melakukan mujizat ini dan ini dalam kehidupan saya. Setelah itu kita merasa biasa-biasa saja. Kita merasa bahwa mujizat itu adalah hal yang lumrah. Hati kita tidak tergerak sedikit pun ketika kita melihat mujizat sekecil apapun. Itu berarti ada yang bermasalah dengan hati kita. Seharusnya respon hati yang benar adalah ketika kita mengalami mujizat Tuhan atau mengalami kebaikan Tuhan, berkat Tuhan dalam hidup kita, kita merasa takjub dan mengucap syukur. Respon orang gerasa itu adalah respon kita melihat teman, saudara, kolega kita dipulihkan, mengalami pemulihan atau mengalami kesembuhan. Tetapi apakah yang akan kita respon? Apa respon hati kita jika kita ada di posisi orang yang dilepaskan daripada roh jahat itu? Apa respon kita jika kita ada di posisi orang yang diselamatkan dan dipulihkan itu? Apakah setelah diampuni dan dipulihkan itu kita tetap setia sama Tuhan? Atau justru kita kembali hidup seperti sebelum kita dipulihkan? Kehidupan lama kita. Karena mungkin kita berpikir, nanti dipulihkan lagi kok. Nanti diselamatkan lagi kok. Nanti didoakan lagi. Ingat, Tuhan itu memulihkan kita bukan untuk maksud itu. Jangan biarkan pemulihan yang telah dikerjakan Tuhan dalam kehidupan kita itu sia-sia. Apa yang akan terjadi setelah pemulihan adalah murni respon hati daripada kita masing-masing. Ada di ayat 18-20, pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai Tuhan Yesus. Tapi apa yang dilakukan Tuhan Yesus di ayat yang ke-19? Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihani engkau." Wow. Di ayat yang ke-20, orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Respon orang ini yang pertama adalah ketika dia mengalami kesembuhan, kewarasannya kembali, dan dia utuh kembali. Karena kita bisa bayangkan kan, berpuluh-puluh tahun dirasuki, betapa hancur mentalnya. Bukan hanya mental di sini, tapi fisiknya juga pasti banyak luka yang dia alami. Karena dia memukuli dirinya sendiri, dia berteriak dengan sangat keras siang dan malam, menyakiti dirinya sendiri. Di sini ada dua sakit yang dia alami, sakit secara mental maupun secara fisik. Luka batin dan luka fisik yang dialami secara bersamaan selama berpuluh-puluh tahun.
Dan di sini katakan bahwa dia bukan hanya sembuh, tapi dia pulih dan utuh. Yang dia lakukan adalah tetap datang kembali kepada Tuhan Yesus. Wow, orang ini istilahnya tuh kayak orang yang tahu diri. Sudah terima mujizat Tuhan, sudah terima pemulihan dari Tuhan, kembalikan segala syukur dan kemuliaan hanya kepada Tuhan. Bahkan dia punya inisiatif untuk mau mengikuti Tuhan, mau menyertai perjalanan Tuhan berikutnya. Secara penuh dengan kesadaran yang utuh. Dia bukan lagi orang yang tidak waras. Dengan kewarasan yang penuh, dia kembali mengucap syukur kepada Tuhan dan mau untuk mengikut Tuhan Yesus. Jadi saya mau katakan bahwa jangan kita ini menjadi orang yang sudah beroleh keselamatan, tapi bersifat acuh tak acuh, dan bahkan tidak menghargai keselamatan yang telah diupayakan dengan luar biasa oleh Tuhan Yesus kepada kita masing-masing. Diberikan secara cuma-cuma loh keselamatan itu. Keselamatan yang kita alami, kita punya saat ini, itu harus dibayar dengan harga mahal, dengan pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Penderitaan yang luar biasa yang tidak pernah dialami oleh satu orang pun di tempat ini. Penghinaan yang luar biasa dia tanggung dengan kerelaan hati yang penuh, dengan cinta yang penuh. Dia merasakan setiap sakit, setiap luka, setiap hinaan yang harusnya kita terima karena konsekuensi dari dosa kita. Tapi dia menggantikan kita hanya untuk mengerjakan keselamatan saya dan Anda. Dengan cara apapun, ketika kita masih nyaman di dalam dosa, di dalam kehidupan lama kita, tapi kita datang dan mengaku semuanya itu ketika kita mengalami pemulihan. Kita datang dan syukurilah keselamatan yang kita sudah dapat itu, pemulihan yang kita alami itu, dengan menyerahkan hidup kita kepadanya. Di ayat yang ke-19 dan 20 itu, Tuhan Yesus tidak memperkenankan dia ikut. Kenapa Tuhan? Karena Tuhan punya misi. Karena Tuhan punya misi baru di dalam hidup orang itu, yaitu dia kembali kepada keluarganya dan untuk menceritakan kepada semua orang yang dia temui. Semua orang yang ditemui dia harus memberitakan tentang perbuatan besar yang telah dilakukan Tuhan atas hidupnya. Misi Tuhan untuk hidup kita itu sungguh besar. Lebih besar daripada apa yang pernah kita bayangkan, apa yang pernah kita pikirkan. Saya tidak pernah membayangkan saya ada berdiri di tengah saudara-saudara untuk menyampaikan firman ini. Kalau saya tidak meresponi visi yang Tuhan taruh di dalam hidup saya tidak akan pernah berada di tempat ini. Saya tidak akan men-sharingkan apapun di tempat ini jika saya tidak meresponi visi yang Tuhan taruh di dalam hidup saya. Mungkin kita berpikir kalau ya sudah, saya kan sudah diselamatkan, saya akan ikut Tuhan saja. Tapi ketika Tuhan membelokkan semuanya itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, kita harus tetap berpikir positif. Kalau Tuhan punya visi besar atas hidup kita, Dia menjadi penginjil dan kesaksian dari kesaksian hidupnya sendiri. Wow, luar biasa sekali, bukan Tuhan kita itu sanggup memakai siapapun dengan latar belakang seperti apapun, mau sehancur apapun masa lalunya. Jika sudah dipulihkan, maka akan ada kapasitas besar
yang disiapkan Tuhan untuk menjawab panggilan, untuk menjawab dan menjalankan visi Tuhan di dalam hidupnya. Respon terbaik bagi kita adalah apa? Ada di ayat yang ke-20. Orang itu pun pergi dan mulai memberitakan Injil di daerah Dekapolis atas segala yang terjadi dalam hidupnya, yang diperbuat Yesus di dalam hidupnya. Dia meresponi visi dan misi Tuhan dalam hidupnya dengan pergi dan memberitakan apa yang dialami oleh dirinya sendiri. Karena kebesaran perbuatan Tuhan kepadanya, tidak ada kesaksian yang lebih powerful daripada kesaksian yang lahir dari pribadi kita. Lewat apa? Lewat buah-buah yang kita hasilkan dalam kehidupan kita. Bayangkan jika kita adalah orang yang dipandang buruk sebelumnya oleh orang-orang di sekitar kita. Orang-orang yang dianggap tidak pantas karena masa lalu kita. Orang-orang yang dipandang sebelah mata karena keterbatasan kita. Karena status kita. Karena apapun keberadaan kita. Tetapi kita ketika mengalami pemulihan Tuhan, ada orang yang berkata, dia yang dulu saya kenal itu orang yang suka meledak-ledak emosinya, yang suka main tangan, yang suka kasar, mulutnya itu penuh dengan caci dan makian, yang hancur hidupnya dulu, yang pergaulannya sangat-sangat bebas dan kotor. Hidupnya tuh dipenuhi dengan kesia-siaan, pesta pora, minum mabuk, dan lain sebagainya. Kok bisa ya dia lepas dari semua itu? Saya seperti melihat orang yang lain. Bagaimana mungkin seorang yang berdiri dan menjadi saksi, berbicara tentang kesaksian kehidupannya sendiri. Bagaimana orang yang masa lalunya begitu hancur bisa berdiri dan menyaksikan tentang pemulihan dan kebesaran Tuhan di dalam kehidupannya. Satu jawabannya, karena Tuhan yang memilih dan melayakkan. Karena Tuhan mengutus orang-orang untuk mempertemukan saya dengan komunitas yang mau menerima dan berjuang. Mereka yang tidak pernah lelah untuk memperjuangkan saya. Memenangkan saya dan menarik saya keluar dari semua lumpur dosa. Karena saya punya kerinduan untuk berlari kepada Tuhan. Untuk minta dilepaskan dari segala keterikatan saya. Karena saya memberikan diri saya untuk dibimbing, untuk diarahkan oleh kakak-kakak rohani yang selalu mengingatkan untuk tetap berpegang pada tangan yang kuat. Karena ada Roh Kudus yang saya undang secara sengaja untuk tetap masuk dan beracara secara penuh di dalam hidup, di dalam hati saya. Maka semua yang dipikirkan, maka semua yang dikatakan, maka semua yang diperbuat adalah hasil dari tuntunan Roh Kudus, melahirkan berbagai terobosan-terobosan positif dalam kehidupan saya. Kalau saya berdiri di sini bisa dengan kuasa Tuhan, maka kuasa yang sama juga ada di setiap kita. Sebelum mengakhirinya, saya pastikan satu hal, kalau saya bisa, Anda pun bisa. Kita semua bisa. Karena kita punya Tuhan yang punya effort, yang rindu untuk kita kembali. Tuhan mau kita pulih. Tuhan mau kita pulang. Poin terakhir,
Tujuan pemulihan Tuhan adalah Tuhan memakai setiap aspek hidup kita untuk jadi saksinya kepada dunia. Dalam pekerjaan, dalam keluarga, dan dalam lingkungan sekitar kita. Ada 4 poin yang saya mau bagikan. Yang pertama adalah inisiatif pemulihan selalu datang dari Tuhan. Yang kedua, untuk jiwa yang terikat, Tuhan tidak pernah menyerah. Tuhan tidak pernah menyerah atas hidup kita. Untuk itu kita jangan pernah menyerah atas jiwa-jiwa yang Tuhan telah percayakan di dalam kehidupan kita untuk kita menangkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Poin yang ketiga adalah segala kuasa dan ikatan dapat diputuskan dalam nama Tuhan Yesus. Kita yang tahu apa ikatan yang sementara membelenggu kita, tapi kita harus percaya bahwa kuasa Tuhan lebih besar dan sanggup untuk menyelamatkan kita. Yang keempat, pemulihan selalu bertujuan untuk kita dipakai sebagai saksinya. Kalau kita sudah diselamatkan, kita sudah dipulihkan, biarlah kehidupan kita menjadi saksi-saksinya. Biarlah kehidupan kita menjadi surat Kristus yang terbuka bagi setiap orang yang mengenal kita.